sebelum nanti kalian melakukan analisis bivariat, kalian harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu untuk menentukan mana uji yang tepat pada penelitian kalian besok. Jadi yang pertama dilakukan adalah tahapannya namanya tahapan uji hipotesis, teman-teman. Karena sebenarnya analisis univariat itu adalah melakukan uji terhadap hipotesis yang kalian buat. Hipotesis itu bukan sementara ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi setiap penelitian di bab 3 pasti nanti kalian membuat hipotesis, menyusun hipotesis. Ingat, hipotesis itu bukan kalimat pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang ada yang keliru membuat hipotesis itu seperti kalimat pertanyaan. Itu tidak, hipotesis itu pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Jadi kalian membuat pernyataan, kira-kira penelitian kalian besok itu akan seperti apa. Contoh, misalkan ada penelitian judulnya hubungan kualitas layanan apoteker terhadap kepuasan pelanggan di apotek A, misalkan seperti itu. Itu judul penelitiannya. Kemudian tujuan penelitiannya ingin mengetahui hubungan kualitas layanan apoteker dengan kepuasan konsumen di apotek A. Misalkan judul penelitiannya seperti itu. Maka hipotesis dalam penelitian itu adalah ada dua hipotesis, teman-teman. Kalau di yang tertulis di dalam itu tesis, skripsi atau tugas akhir. Garap skripsi satu huruf maksudnya iku garapnya nah itu aku lanjut terlalu meskipun revisi itu kan seorang revisi kan tapi kan revisi bab siji kan iso rasa ngenteni revisi bab siji lagi garap. Kalau nggak di situ Riz. Nah, kalian tentukan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya biasanya begini. Biasanya ada dua ya. Hipotesis kalau dalam skripsi atau tugas akhir itu ada dua. Namanya hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau HO. HA itu selalu bilang ada ya. Kalau HO selalu bilang tidak ada. Misalkan tadi judulnya hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen, maka HA-nya ada hubungan antara kualitas layanan apoteker dengan kepuasan konsumen di apotek A. Dan HA0-nya mengatakan tidak, hipotesis 0-nya mengatakan tidak ada hubungan antara kualitas layanan apoteker dengan kepuasan konsumen apotek A. Itu HA dan HO-nya. Maka analisis bivariat itu menjawab itu. Sebenarnya yang benar itu HA atau HO-nya. Sebenarnya ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, itu fungsi analisis bivariat. Sebenarnya menjawab hipotesisnya. Bukan menganalisis apapun itu, tapi yang dijawab adalah hipotesisnya. Itu. Nah, kemudian untuk menentukan jenis ujinya, untuk memecahkan hipotesis itu ya, dengan hipotesis ada hubungan atau tidak ada hubungan itu, kita menggunakan uji apa? Nah, kita sesuaikan dengan ini. Yang pertama diidentifikasi dulu variabel penelitiannya apa. Jadi dicari variabel penelitiannya apa. Tadi misalkan variabelnya adalah kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Maka dianalisis, oh itu ada dua variabel. Variabel bebasnya adalah kualitas layanan, variabel terikatnya adalah kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua diidentifikasi skala pengukuran variabelnya. Nah, misalkan kualitas layanan itu kira-kira skala datanya apa? Kepuasan skala datanya apa? Kualitas layanan bisa jadi itu apa skalanya ordinal, misalkan kualitas layanan kepuasan juga bisa jadi itu adalah ordinal, misalkan seperti itu. Diidentifikasi. Kemudian tentukan jenis hipotesis dan buatlah hipotesisnya. Nah, kalau dalam tugas akhir dan skripsi, hipotesisnya bunyinya HA dan HO. Tapi nanti konteksnya dalam pemilihan uji hipotesis di statistik, kita ada beberapa nama hipotesis. Yang pertama hipotesis asosiasi, kemudian ada komparasi dan ada korelasi. Sebenarnya prinsipnya asosiasi dan korelasi itu sama, yaitu dengan ada kata hubungan atau ingin mencari hubungan antar variabel. Maka sebenarnya kalau dari contoh yang tadi saya sampaikan itu termasuk dalam hipotesis asosiasi, kalau enggak korelasi. Sedangkan yang komparasi seperti namanya compare, yang membandingkan. Artinya nanti biasanya di dalamnya hipotesisnya ingin mengetahui perbedaan antar dua variabel. Nah, yang sering dilakukan oleh anak-anak farmasi biasanya ini, hipotesis komparasi, ingin menunjukkan perbedaan antar dua variabel atau lebih, biasanya seperti itu. Kemudian
Identifikasi jumlah kelompok datanya. Nah, kelompok datanya ada berapa? Ada 2 kah atau lebih dari 2? Nanti saya contohkan. Kemudian, jika variabel numerik, interval atau rasio, lakukan identifikasi persyaratan uji parametrik dan non-parametrik. Nah, kalau datanya numerik, maka harus dilakukan namanya uji normalitas data. Nanti juga saya contohkan bagaimana cara uji normalitas data untuk mengetahui datanya tersebar normal atau tidak. Kemudian yang keenam, identifikasi tabel silang P kali K atau prinsip P kali K. Ini jika hipotesisnya asosiasi komparasi dengan skala pengukuran kategorik nominal atau ordinal. Ini kalau hipotesisnya asosiasi, ingin mencari perbedaan, ini dianalisis tabelnya P kali K atau P kali K. P kali K itu 2 kali 2, P kali K itu lebih dari 2. Nanti juga saya contohkan pada saat pembahasan mengenai uji tersebut. Nah, baik. Nah, sekarang ada beberapa jenis ujinya ini, teman-teman. Jadi, yang pertama tadi ya, kita harus tahu dulu jenis hipotesisnya apa. Nah, ini hipotesisnya ada asosiasi, ada komparasi, ada korelasi. Jadi, sebelum kalian menentukan analisis datanya menggunakan apa, pastikan kalian analisis dulu nih. Mulai dari skala data variabelnya apa saja, skala datanya apa, jenis hipotesisnya apa, baru nanti menentukan, oh kira-kira pakai uji ini Pak, kira-kira pakai uji itu, dan lain sebagainya. Yang paling mudah biasanya saya mulai dari sini, skala data dulu. Skala datanya apa ya? Oh, misalkan numerik. Oh, numerik, kemudian datanya berpasangan atau tidak. Datanya, hipotesisnya apa? Oh, ternyata hipotesisnya komparasi. Oke, numerik komparasi. Berarti kemungkinan ujinya ada 4 nih. Uji T tidak berpasangan, one way ANOVA, uji T berpasangan, dan repeat ANOVA. Nah, setelah itu, oh masih banyak pilihan, ada 4 kan nggak mungkin kita melakukan 4-4-nya. Tentukan lagi ke bawah, berpasangan atau tidak datanya. Berpasangan itu dicirikan dengan, kalau kalian ingin mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Misalkan kalian ingin mengukur efektivitas ekstrak tertentu untuk menurunkan kadar gula darah pada mencit misalkan. Itu kan harus diukur gula darah sebelum diberikan ekstrak dan gula darah setelah diberikan ekstrak. Maka itu namanya berpasangan. Sebelum diberikan perlakuan atau intervensi ekstrak X itu dilakukan pengukuran kadar gula darah, setelah diberikan ekstrak dilakukan pengukuran kadar gula darahnya. Itu namanya berpasangan. Yang tidak berpasangan seperti apa? Yang tidak berpasangan misalkan kalian ingin mengetahui perbedaan IPK, indeks prestasi kumulatif di kelas kalian ya antara laki-laki dan perempuan, mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Itu namanya tidak berpasangan. Karena yang dibandingkan tidak sama, yaitu IPK-nya laki-laki dan IPK-nya perempuan. Tapi kalau berpasangan yang dibandingkan sama, datanya diambil dari orang yang sama, cuma datanya diukur sebelum dan diukur sesudah atau pretest dan post-test. Seperti itu teman-teman. Oh ternyata datanya misalkan dalam kasus ini tidak berpasangan. Oh kalau tidak berpasangan berarti ada 2 nih. Kalau nggak uji T tidak berpasangan, ya one way ANOVA. Kita turun ke bawah lagi. Ada berapa kelompok? 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. 2 kelompok contohnya seperti apa? Contohnya ingin membedakan IPK laki-laki dan perempuan. Itu kan cuma ada 2 kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Misalkan seperti itu. Kalau lebih dari 2 kelompok bagaimana? Kita ingin ingin membedakan IPK berdasarkan misalkan domisili. Orang yang rumahnya di Jepara, orang yang rumahnya di Kudus, orang yang rumahnya di Pati. Kita ingin membedakan indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang rumahnya Jepara, Kudus, dan Pati. Itu namanya lebih dari 2 kelompok. Nah, ternyata di kasus ini ingin membedakan IPK antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nanti setiap analisis bivariat yang akan saya sampaikan, nanti kita akan mulai dengan analisis soalnya terlebih dahulu. Lebih tepat menggunakan uji apa. Jadi sebagai gambaran umum saja bahwa untuk pemilihan uji bivariat, analisis bivariat itu ada tahapan-tahapannya. Tidak kemudian serta-merta memilih langsung ini aja tidak. Tapi kalian harus pahami dulu hipotesisnya apa, tujuan penelitiannya apa, baru nanti tentukan analisisnya. Jangan sampai kalian asal-asalan membuat hipotesis, asal-asalan membuat tujuan penelitian, kemudian asal-asalan memilih uji hipotesisnya. Tidak seperti itu, tapi harus bertahap dari mulai penentuan rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa,
hipotesisnya apa, baru nanti ditentukan kira-kira analisis bivariat yang digunakan itu harus runut, tidak boleh loncat-loncat. Nah, kemudian ini yang di atas ini teman-teman, yang saya beri tanda bintang, ini adalah uji parametrik teman-teman, uji utama yang mempersyaratkan datanya terdistribusi normal. Ketika sebuah penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan uji utama ini, uji yang saya beri tanda bintang, maka akan turun ke ujian tingkat berikutnya di bawah. Jadi kalau ini tidak bisa turun ke bawah teman-teman. Kalau ini tidak bisa, turun lagi ke bawah. Misalkan penelitian tadi ternyata tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan karena datanya tidak terdistribusi normal. Maka turun ke bawah, pakainya uji Mann-Whitney. Oh ternyata uji Mann-Whitney juga hasilnya tidak memuaskan. Turun ke bawah lagi, pakainya chi-square, Fisher, dan lain sebagainya. Jadi uji statistik itu sangat dipermudah begitu. Kalau tidak bisa menggunakan uji utama, akan diberikan kesempatan untuk melakukan uji alternatifnya. Ini namanya uji alternatif. Mann-Whitney, chi-square itu adalah uji alternatif dari uji utama, uji T tidak berpasangan. Nah, ini tahapan dalam pemilihan uji hipotesis. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke uji hipotesis yang pertama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke uji yang pertama, yaitu uji T tidak berpasangan. Sudah terlihat? Ini tutorialnya teman-teman, nanti juga ini akan saya share ke kalian. Uji T tidak berpasangan merupakan jenis uji statistik yang digunakan untuk menganalisis dua variabel. Jadi uji T ini yang tidak berpasangan ya, karena ada uji T yang berpasangan. Itu dilakukan apabila kalian mendapati penelitian dengan dua variabel. Kalau lebih dari dua variabel tidak boleh. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan kelompok A dengan kelompok B. Jadi disebut tidak berpasangan berarti kan datanya nanti tidak berpasangan. Jadi ingin membedakan antara kelompok A dan kelompok B, bukan sebelum dan sesudahnya. Syarat uji ini yang pertama adalah setelah datanya numerik. Jadi wajib numerik, wajib menggunakan data angka baik interval ataupun rasio. Kemudian yang kedua, hipotesisnya komparatif. Yang ketiga, data terdiri dari dua kelompok. Oh ya, hipotesis komparatif itu nanti dicirikan dengan apa, hipotesis atau judul penelitian atau tujuan penelitian yang tujuannya ingin mengetahui perbedaan, ingin mengetahui efektivitas, ingin mengetahui perbedaan, itu biasanya ciri-ciri hipotesis komparatif. Data terdiri dari dua kelompok. Karena uji T tidak berpasangan ya, kalau lebih dari dua kelompok namanya nanti uji one way ANOVA. Kelompok data tidak berpasangan dan data terdistribusi normal. Syaratnya ada 5 ini teman-teman. Yang harus kalian pahami 5 syarat ini untuk menentukan menggunakan uji jenis apa. Jadi harus paham ini uji T apa 5 syarat ini. Uji T ini juga merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan oleh anak-anak farmasi biasanya. Karena anak-anak farmasi kan seringnya eksperimen. Eksperimen itu biasanya ingin mengetahui efektivitas suatu ekstrak tertentu gitu. Nah, itu pakainya nanti pengujiannya menggunakan uji T atau uji one way ANOVA. Kita lihat catatannya. Catatannya hipotesis komparatif dicirikan dengan sebuah penelitian yang ingin mengetahui perbedaan antara dua variabel. Nah, tadi ya. Atau penelitian yang ingin mengetahui efektivitas sebuah perlakuan terhadap responden. Data terdiri dari dua kelompok apabila penelitian dilakukan pada responden yang terdiri dari dua jenis. Misal penelitian tentang indeks massa tubuh atau IMT pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Artinya hanya ada dua kelompok responden di sini, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Contoh seperti tadi, misalkan ingin mengetahui perbedaan indeks prestasi kumulatif atau IPK kelas kalian yang laki-laki dan perempuan. Ini nanti pakainya berarti uji tidak berpasangan. Data tidak berpasangan artinya pengukuran terhadap responden subjek atau objek penelitian dilakukan hanya sekali. Jadi ada
Pengukurannya tidak ada sebelum sesudah, tapi ya hanya pengukuran sekali saja, kemudian ingin melihat perbedaannya. Tidak ada pengukuran pretest, tidak ada pengukuran post-test. Salam. Sebaliknya, kalau ada pengukuran pretest dan post-test, artinya datanya berpasangan. Langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama melakukan uji normalitas data, sekaligus analisis univariat. Jadi nanti kemarin kan sudah saya jelaskan cara analisis univariat. Nah, maka nanti di sini dilanjutkan saja caranya, ditambah satu tahapan, nanti sekaligus analisis univariat sekaligus uji normalitas data. Fungsi uji normalitas data adalah memastikan apakah soal yang atau penelitian yang akan kalian lakukan itu datanya terdistribusi normal atau tidak. Kemudian boleh tidak menggunakan uji T tidak berpasangan. Kalau ternyata datanya tidak normal, maka menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney. Langkahnya bagaimana? Setelah nanti ternyata datanya normal, maka boleh menggunakan uji T tidak berpasangan. Langkahnya nanti pakai tombol analyze, compare means, independent sample test. Jadi kalau dalam SPSS, uji T tidak berpasangan disebut independent sample test. Independent artinya bebas ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh kasus, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan indeks prestasi kumulatif atau IPK pada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Penelitian dilakukan pada 18 mahasiswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita analisis dulu soalnya. Yang pertama, apa hipotesis dalam penelitian ini? Nah, hipotesisnya adalah komparatif, terlihat dari kata perbedaan. Jadi hipotesisnya komparatif, karena ada kata perbedaan. Yang kedua, skala datanya apa? Skala datanya numerik. Mengapa numerik? Karena pakainya IPK, indeks prestasi kumulatif. Ini kan angka, jadi numerik. Ini rasio skalanya. Jadi dua syarat terpenuhi. Yang pertama syarat hipotesis, yaitu perbedaan komparatif. Syarat yang kedua, skala datanya numerik. Kemudian berpasangan atau tidak berpasangan? Ini tidak berpasangan karena ingin mengetahui perbedaan IPK laki-laki dan IPK perempuan. Tidak berpasangan. Kemudian kelompok datanya ada berapa? Cuma ada 2 karena hanya laki-laki dan perempuan yang dibedakan. Artinya dari kelima syarat uji T tidak berpasangan, 4 syarat sudah terpenuhi. Maka kemungkinan besar soal ini nanti dipecahkan menggunakan uji T tidak berpasangan. Tinggal apakah syarat yang ke-5 terpenuhi atau tidak, yaitu uji normalitas data. Datanya nanti normal atau tidak. Dan nanti kita lakukan caranya. Nah, terlebih dahulu kita akan menginput data ini, soal ini ke dalam SPSS. Nanti yang dibuat adalah 2 variabel. Variabel pertama adalah gender, variabel kedua adalah IPK. Baik, saya buat dulu datanya di SPSS. Nah, kita buat dulu variabelnya. Yang pertama gender, tipenya numerik semua teman-teman. Jenis kelamin, kemudian IPK, desimalnya 2 ya tadi IPK, ini indeks prestasi kumulatif. Baik, sudah kita masukkan datanya. Oh iya, mohon maaf. Ini sudah ya gender ya. Jangan lupa value-nya diisi teman-teman gender. Jadi 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, kalau sudah kita lakukan. Jadi langkah pertama adalah kita akan melakukan analisis univariat sekaligus melakukan uji normalitas data. Caranya sama seperti kemarin yang saya sampaikan. Analyze, descriptive statistik, explore. Nah, bedanya ini indeks prestasi kumulatif kan variabel bebas. Variabel terikat. Kita masukkan ke kolom dependent list karena merupakan variabel terikat. Sedangkan yang jenis kelamin ini variabel bebas, kita masukkan ke faktor list. Sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya klik plot.
Yang ijazah itu 500, kasih ya nggak hubungi sendiri orangnya. Saya dulu hasilnya harus tak baca apa karena di dalam dari itu. Makanya administrasinya, wah itu mungkin tahu sendiri ya. Cara Pak sama Pak saya kok belajar gitu. Saya ikut keuangan Pak. Ya saya sih terserah kamu, nggak kasih nomor teleponnya. Oke. Aku terserah ngomongin bos. Nanti ya lo bisnis ya. Apa namanya? Jadi berantak dulu Bang. Ada sudah ketemu. Terakhirnya ada. Ini hasilnya teman-teman. Jadi ada Pak. Itu pengajuan. yang pertama, indeks prestasi laki-laki, IPK-nya laki-laki rata-ratanya 2,81, kemudian mediannya 2,95, nilai minimalnya 2,1, maksimum 3,15. Kemudian perempuan rata-ratanya 2,67, mediannya 2,67, kemudian uji normalitas data. Nah, uji normalitas data itu ada dua teman-teman, ada Kolmogorov, ada Shapiro-Wilk. Kolmogorov itu digunakan ketika respondennya itu lebih dari 50. Nah, dalam penelitian ini respondennya hanya 18, sehingga menggunakan Shapiro-Wilk 0,15 dan 0,897. Yang untuk laki-laki 0,15, perempuan 0,897. Jadi untuk soal ini datanya terdistribusi normal ya. Syarat data terdistribusi normal itu kalau p-value-nya atau nilai sig itu kepanjangan dari signifikansi lebih dari 0,05. Jadi ini kan 0,15 itu lebih besar dari 0,05. Artinya indeks prestasi kumulatif laki-laki terdistribusi normal. Sedangkan yang perempuan 0,897. Artinya indeks prestasi kumulatif perempuan juga terdistribusi normal. Nah, artinya kelima syarat untuk uji T tidak berpasangan karena syaratnya terpenuhi sehingga kelima kasus ini bisa dipecahkan menggunakan uji T tidak berpasangan. Saya lakukan uji T tidak berpasangan. Caranya analyze, kemudian compare means, independent sample details. Ulangi lagi ya, analyze, compare means, independent sample details. Kemudian yang variabel terikat IPK dimasukkan ke tes karena yang akan diujikan adalah IPK-nya, tes variabel terikatnya ya. Yang bebasnya dimasukkan ke variabel grouping. Nah, kemudian klik define group. Ini kan masih tanda tanya teman-teman biasanya. Klik define group, kita pilih 1, kemudian 2. Continue, kemudian OK. Nah, maka kita akan melihat hasil dari uji T tidak berpasangan pada tabel independent sample details. Nah, di sini ada
beberapa kolom teman-teman, ada kolom living test for equality of variance. Biasanya ini kalau anak-anak farmasi menanyakan, dosennya menanyakan, Pak datanya homogen atau tidak. Nah, homogenitas data nanti dilihat dari uji ini teman-teman. Ini biasanya juga ditanyakan, tapi sebenarnya tanpa ada uji ini pun uji T tidak berpasangan masih bisa dilakukan. Misalkan ternyata tidak homogen juga tidak masalah. Tapi sebagai catatan saja kalau di farmasi biasanya ditanyakan. Nah, untuk uji homogenitas nilainya ini teman-teman 0,946. Artinya homogenitas data sama. Jadi 0,946 artinya homogenitas data sama. Mengapa sama, Pak? Karena lebih dari 0,05. Jadi patokannya 0,05 teman-teman. Mengapa 0,05? 0,05 itu namanya nilai alfa, derajat kesalahan. Jadi dalam analisis ini tingkat kesalahannya itu 5%. Jadi ada kemungkinan hasilnya tidak sesuai itu 5%. Contoh begini. Ini kan ingin menunjukkan perbedaan IPK laki-laki dan perempuan. Maka peluangnya itu kesalahannya 5%. Misalkan ternyata hasilnya dikatakan ada perbedaan IPK laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya masih ada 5% peluang kesalahan itu. Jadi yang namanya alfa, tingkat kesalahannya 5%. Sama seperti kalau kalian melihat hasil-hasil riset presiden wakil presiden misalkan seperti itu. Saat ini kan lagi ramai itu calon presiden dan wakil presiden. Ada beberapa kandidat, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Nah, hasil-hasil itu tuh pakainya riset statistik gitu, dan hasil risetnya itu masih ada tingkat kesalahannya, biasanya 1% kalau penelitian mereka, 1-10%. Jadi masih misalkan dikatakan Prabowo saat ini nomor 1, elektabilitasnya 25% misalkan, itu masih ada peluang kesalahan tuh 10%. Jadi masih ada kemungkinan nilai Prabowo tuh enggak 20%, tapi kurang dari itu gitu. Karena masih ada tingkat kesalahan 10%. Pun sama pada kasus ini. Pada kasus ini juga masih ada kemungkinan salah 5%. Itu fungsinya nilai alfa. Mengapa selalu nanti kalau dalam statistik itu dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya adalah 5%. Nah, kemudian karena homogenitas datanya sama 0,946, maka yang dipakai adalah nilai uji T tidak berpasangan di baris yang pertama. Ini kan ada 2 baris teman-teman. Baris yang pertama equal variance asumsi, baris yang kedua equal variance not asumsi. Nah, karena homogenitas datanya sama, sehingga yang dipakai adalah hasil analisis bivariat uji T tidak berpasangan di baris yang pertama, yaitu nilainya ini 0,385. Kok sama, Pak? Antara yang pertama dan yang kedua. Ya, biasanya memang kalau dalam uji T itu relatif sama. Yang beda biasanya di sini, nilai CI-nya agak berbeda. Tapi untuk uji analisis univariatnya biasanya relatif sama. Mas Irwin. Nilainya 0,35. Nah, untuk uji T tidak berpasangan itu nilainya harus kurang dari 0,05. Nanti di tutorialnya ada semua. Jadi ini nilainya lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan IPK laki-laki dan IPK perempuan. Nah, sampai sini uji T tidak berpasangan sudah selesai. Jadi sangat mudah dilakukan, teman-teman. Kita kembali ke tutorialnya. Nah, di sini sudah ada tahapannya semua, teman-teman. Mulai dari analisis univariat. Oke. Outputnya juga ada, ini misalkan output tersebut diketahui hasil analisis bivariat pada tabel deskriptif dan lain-lain. Nah, nilai alfa merupakan nilai 0,05 merupakan nilai alfa atau tingkat kesalahan dalam sebuah analisis data. Alfa dapat menggunakan 0,05 atau 0,01 tergantung jenis penelitiannya. Kalau di penelitian kesehatan memang umumnya 0,05. Kemudian uji T tidak berpasangan, caranya juga sudah saya tulis di sini. Sekarang kita masuk ke ini. Interpretasinya. Jadi ini sudah ada semua hasil analisis univariat. Ini penulisannya, teman-teman. Artinya tidak terdapat perbedaan antara IPK mahasiswa laki-laki dan perempuan karena p-value, ini p-value atau nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 0,385. Begitu teman-teman untuk serangkaian uji T tidak berpasangan. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan, kalau yang mau bertanya bisa bertanya.
Atau mau nulis pertanyaan di kolom chat juga boleh.